Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Kristus. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya kutip dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus pada waktu dia di Kapernaum. Pada saat itu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia mengajar. Orang di belakangnya banyak berbondong-bondong. Mereka mengeluh-elukan Yesus Kristus karena waktu itu dia banyak kali melakukan tanda-tanda mujizat. Bahkan dia memberi makan 5.000 orang pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang berbondong-bondong ini, mereka ingin rindu mengetahui lebih dalam lagi mengenai Allah yang mereka sembah. Karena mereka percaya bahwa Yesus itu pada waktu saat itu adalah pribadi yang diutus oleh Allah di sorga. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kami perbuat untuk kami melakukan pekerjaan Allah?" Kemudian Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada anak, maka siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal." Kemudian mereka sangat-sangat tidak menerima daripada perkataan Tuhan Yesus itu. Terlebih Yesus mengambil suatu perumpamaan, dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perkataan yang disampaikan oleh Yesus yang membuat orang-orang pada waktu itu mereka semakin lemah dan semangat mereka semakin kendor, dan tidak sedikit mereka yang undur daripada iring Yesus pada waktu itu. Oleh karena sebab apa? Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak memahami benar-benar apa yang disampaikan dalam perumpamaan tentang Yesus mengenai makan daging anak manusia dan minum darahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini tidak sedikit orang yang tidak mengerti dan tidak paham daripada apa yang dalam pengiringan dia kepada Yesus Kristus, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam firman-Nya. Banyak orang ikut Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berbondong-bondong ke sana, beribadah, bersekutu dalam persekutuan doa dan lain sebagainya. Namun kehidupan mereka masih kosong. Mereka tidak ada rasa damai sukacita dalam iring Tuhan Yesus. Sehingga kehidupannya tidak pernah berubah. Walaupun mereka disebut sebagai orang Kristen, tetapi kehidupannya masihlah bercampur dengan kejahatan dosa di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita mengiringi Tuhan Yesus dengan pengertian yang benar yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Yesus menyampaikan kepada banyak orang, begitu kepada kita pada saat ini, siapa yang tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka dia tidak layak bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sedang mengambil satu contoh yang biasa dilakukan dalam keseharian hidup manusia. Dalam tubuh ini, sebagaimana tubuh ini kita membutuhkan makan dan minum, kita membutuhkan protein, vitamin, supaya tubuh ini tetap sehat, untuk kita bisa melakukan aktivitas kehidupan kita ini. Sebagaimana kita butuh protein dan juga vitamin, mungkin dari buah-buahan. Kita makan buah itu, tidak langsung kita telan bulat-bulat, kemudian buah itu memberikan vitaminnya kepada kita. Ataupun kita membutuhkan protein daripada ikan, ataupun dari daging. Tidak mungkin kita makan sapi bulat-bulat masih hidup, kemudian kita makan, akhirnya kemudian dia mengeluarkan daripada kebutuhan proteinnya dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara logika
pasti baik buah-buahan ataupun daging ataupun ikan yang kita makan, itu kita kunyah perlahan-lahan supaya tambah lembut, semakin kecil, dan kita telan dalam tubuh kita, masuk ke dalam usus dan masuk ke dalam lambung, maka terurailah mana sari, mana inti daripada bagi kesehatan tubuh kita, baik protein ataupun vitamin. Baru sudah didapat inti sarinya itu, kemudian disalurkan oleh enzim-enzim dalam tubuh kita, tubuh manusia, itu ke setiap daripada apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Itulah membuat kita menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang berbicara seperti hal demikian. Kenapa? Karena Yesus adalah sebagai sumber kehidupan itu. Yesus adalah hidup yang sesungguhnya. Itulah Yesus Kristus yang kita percayai, dalam diri Dia ada kehidupan kekal. Sebab diri Dia, dalam dirinya bukan diciptakan, tetapi ada sesuatu yang kekal. Itu Dia harus dihancurkan, harus dilembutkan, harus dimatikan. Kemudian bisa mengeluarkan sari untuk kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 dikatakan di sana bahwa Yesus Kristus menggenapi daripada Dia tergantung di atas kayu salib, supaya berkat Abraham atas segala bangsa itu tercurah. Yaitu apa? Roh yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengerti, memahami daripada apa yang dimaksud daripada firman Tuhan. Kita tidak bisa dapat memahami dan mengerti apa yang diperkenan oleh Allah untuk kita dapat lakukan. Tanpa Roh Kudus, saya katakan, kita tidak bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Bahkan kita ini tidak paham betul apa yang kita lakukan. Dalam hal kita beribadah, dalam kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita tuh merasa kosong. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Oleh karena apa? Kita kurang mengerti dan kurang memahami akan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menerima Dia sebagai juru selamat, dan menerima Dia sebagaimana Dia penebus dosa kita. Pada saat kita percaya, Alkitab katakan Roh Kudus tercurah atas diri kita. Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus, yang itu tercurah atas setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga membuat orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus bisa mengerti, memahami daripada firman Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan kehidupan yang sebagaimana mereka inginkan bersama dengan Allah Sang Pencipta. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa nubuat dalam kitab suci tidak dapat ditafsirkan oleh manusia kecuali oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang berbicara perkara rohani. Kita harus makan daging anak manusia dan minum darahnya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita harus menerima Dia dan menerima roh yang dicurahkannya dalam hidup kita. Dan kita perlu merawat, memeliharanya dalam kehidupan kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Betapa pentingnya kita menjaga kekudusan, kesucian kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Melalui tuntunan, bimbingan daripada rohnya yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya banyak orang mundur daripada Yesus, iring Yesus. Dahulu mereka rajin ke gereja, mungkin salah satunya dia majelis gereja, tetapi kenapa mereka tinggalkan daripada ibadah mereka kepada Kristus Yesus? Oleh karena sebab mereka tidak mengerti, tidak paham akan firman Tuhan. Apa yang ingin diperkenan oleh Allah bagi atas mereka, untuk mereka lakukan bagi Tuhannya. Ini yang membuat mereka menjadi kendor, lemah iman. Bahkan tidak sedikit mereka yang mencari ilah-ilah lain. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti daripada peranan roh dalam kehidupan mereka secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima dengan iman. Terima dengan iman bahwa Roh Kudus ada atas kehidupan kita bersama. Pada saat orang percaya kepada Kristus Yesus, Dia sebagai juru selamat, sebagai penebus dosanya, Roh Kudus pada saat itu sudah ada berdiam dalam hidup orang tersebut. Tinggal bagaimana kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan melalui firman Tuhan. Semakin hari kita menanggalkan manusia lama kita. Kita matikan daripada hidup kita yang lama, yang berbau dosa, yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kita menjadi manusia yang baru, yang diurapi oleh Roh Kudusnya. Dan kita di sana berjalan bersama dengan Tuhan. Dan niscaya
Allah akan selalu bersama dengan kita. Dan kita menemukan Allah yang sesungguhnya. Kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Kita menemukan sukacita yang sesungguhnya. Kita menemukan damai yang sesungguhnya. Yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita menerima Kristus Yesus dalam kehidupan kita dan menerima rohnya dalam diri kita, supaya rohnya dapat mengubahkan kehidupan kita menjadi manusia yang baru, dan kita diperkenan kepada Allah Bapa di sorga, dan kita mengerti akan setiap firman, titah-titah, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus memampukan kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, karena Dia memberi kekuatan kepada kita agar kita turut serta dalam rencana Allah merampungkan daripada rancangannya semula, yaitu supaya Kristus Yesus sebagai Raja di atas segala raja, dan Yesus sebagai kepala daripada segala yang ada. Berbahagialah orang yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dan senantiasa Roh Kudus membimbing sehingga kita mengetahui kebenaran demi kebenaran, dan kita melakukan kebenaran itu dengan pimpinan Roh-Nya. Maka niscaya kita akan menemukan segala berkat anugerah Allah yang luar biasa. Hanya di dalam Kristus Yesus kita akan hidup, dan kita akan diberkati dalam kehidupan kita, baik anak cucu kita dan selama-lamanya. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan, penghiburan, kuasa berkat melimpah atas kita yang percaya kepada Dia dan setia melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya, amin.